Kemudian juga dari ada bersama kita dari Kabinda, ya, dan seluruh jajaran Prokopimda yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya dari OJK juga hadir bersama kita, kemudian dari Bank Indonesia, ya, kemudian juga dari Bank Negari, Dirut Bank Negari, kemudian Komisaris Bank Negari hadir bersama kita, dan juga pimpinan perbankan di Sumatera Barat yang hadir pada malam hari ini. Dan kemudian juga seluruh OPD dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pimpinan rektor perguruan tinggi Sumatera Barat hadir, dan kemudian juga ketua-ketua ormas Islam yang hadir pada hari ini dari Muhammadiyah, kemudian Tarbiyah Perti, kemudian dari Nahdlatul Ulama, dan kemudian juga dari Aisyah, ya. Dan kemudian juga orasi pemuda hadir pada hari ini dari mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian juga dari kami KMPI, dan kemudian juga dari Senat, ya, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang hadir, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh undangan. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini, dan terkhusus kepada rombongan Ustadz Abdus Samad dan hadir bersama beliau pada hari ini. Ini Ustadz Jel Fatullah yang akan jadi moderator kita pada hari ini, dan kemudian juga Ustadz Zul Henry Rais. Ya, ini yang tiga ini maksudnya duduk berdekatan karena memang saya alumni, gitu. Ya, alumni, ya, sama-sama alumni Mesir, dan kemudian juga nah, cuma yang di tengah ini tinggal di Padang tapi berkiprah di Riau, ya, dan Zul Henry Rais, ya, alhamdulillah. Dan kemudian juga banyak alumni Mesir yang hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita. Dan kemudian tadi dari Bintal, Lanut, itu Tamatan Yaman, itu beliau Pak Ustadz, ya, alhamdulillah tadi sampaikan saya Tamatan Yaman, ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi banyak di jajaran TNI, Polri, juga tamatan-tamatan Timur Tengah yang juga sudah berkiprah di sana, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertama yang syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam buat Junjungan besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara silaturahim pada malam hari ini, ya, dalam memasuki bulan Ramadan. Insya Allah, ya, beberapa hari lagi, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita pun juga sengaja mengundang Ustadz Abdus Samad dalam rangka untuk memberikan pencerahan, ya, pada masyarakat kita sekait dengan Ramadan yang tadi telah disampaikan untuk kita semua. Nah, dalam silaturahim kita pada malam hari ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat selaku provinsi yang berfalsafatkan adat bahasa syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur dan memakai. Beberapa tahun terakhir kita di Sumatera Barat setahap demi setahap mencoba untuk mengimplementasikan itu. Di antaranya kita sudah punya perda tentang wisata halal, ya. Jadi alhamdulillah tahun 2020 Pak Sekda wisata halal kita. Dan kemudian juga beberapa objek-objek yang di Sumatera Barat ini itu juga sudah mendapatkan perhatian
penghargaan secara internasional. Itu berada beberapa restoran di Sumatera Barat yang kemarin itu menjadi salah satu beberapa buah restoran yang sudah dinilai secara internasional. Dan kemudian juga tahun 2024 ini seluruh UMKM, ya, barang-barang yang keluar dari Sumatera Barat maka harus, ya, dipastikan kehalalannya. Ya. Demikian juga yang masuk ke Sumatera Barat harus dipastikan kehalalannya. Itu tahun 2024 itu harus clear semuanya. Itu makanya kemarin kita dengan BPJH, ya, dari Kementerian Agama, ya, melakukan diskusi, ya, dalam rangka untuk penguatan UMKM kita. Ya. Dan kemudian juga segi perekonomian, alhamdulillah berdasarkan RUPS 2019 dan 2021 yang lalu, Bank Nagari sudah disepakati oleh Bupati Wali Kota Sumatera Barat untuk konversi kepada syariah. Ini juga didukung dan ini juga menjadi bahagian daripada semangat, ya, masyarakat Sumatera Barat tentunya yang berfalsafah kan. Jadi, dan karena memang kita punya kekuatan falsafah BSSBK, 98% penduduk kita beragama Islam, ya. Dan kemudian juga didukung oleh keluarga besar Bank Nagari sendiri, itu dari seluruh karyawan, ya, dari Bank Nagari itu, ya, 74% lebih kurang, nah, itu setuju, ya, untuk konversi. Dan kemudian di samping itu dari beberapa pernyataan presiden kita ikuti, itu presiden berkeinginan bagaimana ke depan Indonesia ini menjadi salah satu pusat ekonomi syariah di dunia. Dan itu juga diaminkan oleh wakil presiden. Maka dari itu kita melihat, ya, Sumatera Barat harus menjadi yang terdepan, ya, dalam menyambut harapan dan keinginan pada presiden dan wakil presiden tersebut. Dan itu diungkapkan langsung oleh wakil presiden ketika kami dialog langsung dengan beliau, ya, yaitu beliau ungkap, kan Sumatera Barat falsafahnya ABSSPK, seharusnya memang Sumatera Barat terdepan di dalam mengimplementasikan perwisata halal dan kemudian ekonomi syariah dan kemudian juga, ya, transaksi syariah, ya. Nah, kemudian di samping itu juga alhamdulillah Bank Nagari pun sudah ditunjuk sebagai bank wakaf, ya, di Indonesia, salah satu bank wakaf di Indonesia. Karena memang pada saat sekarang ini kita juga sedang mendorong, ya, bagaimana memerankan dan memperkuat perwakafan di Indonesia. Dan ini juga ada BWI Sumatera Barat dan kemudian juga BWI Pusat berapa kali hadir ke sini. Kenapa? Karena mengingat kita banyak punya potensi di Sumatera Barat ini, atau banyak tanah-tanah wakaf. Cuma tanah wakaf ini baru hanya sebatas, ya, penggunaannya untuk kuburan, kemudian untuk bangunan masjid, dan kemudian untuk sekolah. Dan dari hitungan Kanwil Kementerian Agama itu ribuan persil, ya, tanah wakaf di Sumatera Barat ini yang potensi untuk dikembangkan tetapi belum dioptimalkan.
Maka itu melihat potensi yang seperti ini, ya, maka kita selangkah demi selangkah, tahap demi tahap mencoba untuk memperkuat, ya, mengimplementasikan, ya, tentang ekonomi syariah, tentang wisata halal, tentang halal UMKM, kemudian bank wakaf, dan kemudian juga perwakafan, dan kemudian juga mengoptimalkan zakat. Dan dari banyak kemarin ketika bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia berkumpul dengan presiden di Bali, maka secara jelas, ya, juga Pak Presiden menegaskan kepada kita bagaimana memperkuat ekonomi di dalam negeri dengan, ya, bertransaksi, ya, menggunakan produk-produk dalam negeri di dalam pembangunan di Indonesia. Bahkan kemarin beliau mengatakan ini terlalu bodoh kita kalau seandainya, ya, kita punya uang, ya, kita membangun barang-barang kita dalam negeri, tapi kita beli juga dari luar negeri. Sehingga waktu itu bupati, gubernur banyak tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, katanya, karena hasilnya belum kelihatan. Itu kata beliau. Artinya apa? Bapak, bagaimana potensi dalam negeri itu harus digerakkan, ya, harus digerakkan dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan targetnya tahun 2022 ini, ya, diharapkan nanti ada sebanyak 400 triliun, ya, belanja di dalam negeri, itu mempergunakan produk-produk dalam negeri. Nah, artinya, ya, bahwasanya kita melihat dalam rangka untuk menggerakkan pembangunan di Indonesia ini, maka menurut hemat kami, ya, dan beberapa arahan presiden dari beberapa kali kami hadir, maka menunjukkan kepada kita potensi yang ada di masyarakat harus kita gerakkan, potensi yang ada di kearifan lokal harus kita optimalkan. Nah, maka itu di Sumatera Barat menurut kami, yaitu tentang transaksi secara halal dan transaksi syariah, ya, ada suatu hal yang mesti kita perkuat untuk ke depan, dan kita berharap Sumatera Barat akan menjadi penyumbang terbesar dalam rangka untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh presiden tersebut. Nah, kalau itu Bapak Ibu yang berhadir, maka inilah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan dan ke arah ini pula lah barangkali mungkin diskusi kita. Kita harapkan nanti Ustaz Abdul Somad bisa memberikan penguatan kita dalam silaturahim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan, ya, dengan langkah ini maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kemudian kita pun juga akan bisa lebih mengkonkretkan apa yang ada, kearifan lokal yang ada di masyarakat kita, dan kemudian juga peluang yang juga dibuka oleh pemerintah untuk kita pada saat sekarang ini. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian sanjungan pertama sekali kepada Syekh Al-Ustaz Ad-Duktur Abdul Somad. Kalau profesor di Arab panggilannya Al-Ustaz. Jadi kalau sekarang dan bahasa Minangnya luar biasa lancar. Orang sering bertanya, ini Ustaz Somad ini orang Riau atau orang Minang? Padahal di Sumatera Utara. Tapi itulah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari beliau. Karena mungkin daerah yang paling termasuk yang sangat dicintai beliau, kemudian sering dikunjungi adalah Sumatera Barat. Kemudian kepada takrim wal ihtiram untuk Bapak Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah tadi telah disampaikan, bisa kita katakan Sumatera Barat dalam proses hijrah kesempurnaan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berusaha hijrah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Buya Mahyardi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Sekda, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, dan Lanut, dan Lanal, Bapak Kabinda, Bapak OJK, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, hadirin hadirat yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada moderator, kakak kelas saya Buya Jail Fatullah. Kemudian bersama kita pula pada malam hari ini Al-Mukarram Ustadz Dr. Zulhendri Rais, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Syariah. Mudah-mudahan kita semua yang bersilaturahim ini panjang umur, murah rezeki, sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Adapun orang yang banyak amalnya, rajin sholatnya, banyak zikirnya, sering khatam Quran, tapi tidak mau menyambung tali silaturahim, diancam Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang menyambung tali silaturahim. Kalau Bapak Ibu mendengar tausiah saya, setiap kali tausiah di kabupaten, kota, provinsi, ada pejabat, bupati, gubernur, wali kota, selalu saya sampaikan, bangunlah Islamic Center, bangunlah pesantren tahfiz Quran, buatlah majukan badan amil zakat nasional, konversikanlah bank daerah masing-masing. Mungkin tersirat di hati Bapak Ibu sekalian, kenapa pesan ini sering diulang-ulang Ustadz Abdul Somad di setiap kabupaten, kota, provinsi, di semua tempat, dari Sabang sampai Papua. Pada tahun 1989, ketika itu haul datuk dari Ama Ambo, namanya Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan dari Angku Mudik Tampang, dari Angku Batuah, dari Pagaruyung, yang bermigrasi ke Batubara, Sumatera Utara. Pada ketika itu datanglah gubernur, kepala dinas, kepala badan, pejabat-pejabat dari Sumatera Utara tahun 1989. Kebetulan karena Ambo salah satu cicit diminta untuk membaca Al-Quran. Hari berganti musim berubah, peristiwa itu sudah terjadi 33 tahun yang lalu, dan semua gubernur, pejabat yang hadir waktu haul itu sekarang sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Bahwa mereka dulu sholat, puasa, haji, ya, sebagai amal pribadi, tapi meninggalkan legasi sebagai amal jariah. Lama saya pikirkan, ada pesantren yang mereka bangun untuk yatim, fakir, miskin, duafa? Tak ada. Ada Islamic Center yang mereka bangun? Tak ada. Ada masjid besar yang dibangun mengalir pahalanya sampai hari kiamat? Tak ada. Ada mereka merubah bank konvensional menjadi bank syariah? Tak juga ada. Jadi saya merasa bahwa hari berganti orang akan kehilangan kekuasaan, jabatan, umur, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ketika itu berganti, maka dunia ini akan hilang dan tak akan terulang kembali. Hidup ini macam kita duduk di tepi sungai, air yang sudah lewat tak akan mungkin balik kembali. Kalau ada orang mengatakan, Buya, ada juga air di tepi sungai balik lagi, itu berarti sungainya bulat. Adapun kalau dia tepi sungai terus mengalir, maka itu akan hilang pergi ke laut. Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah dalam hatinya, kenapalah ini terus yang disampaikan Ustadz Somad, niat saya hanya satu saja, supaya meninggalkan warisan legasi sesuatu yang mengalir sesudah kematian. Karena kalau sekedar alhamdulillah Buya bupati kami rajin Senin Kamis, Bapak wali kota kami rajin puasa sunat, Bapak gubernur kami rajin sholat tahajud, itu bukan amal orang yang dititipkan jabatan. Itu siapapun bisa melakukannya dan berakhir setelah kematian. Amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Somad, yang tak bisa dilakukan oleh Buya yang tak ada jabatan, adalah membuat sesuatu yang megah, mewah, besar, menolong agama Allah. Bisa membuat sekolah tahfiz Quran, silakan. Bisa membuat Islamic Center, silakan. Bisa membuat universitas yang bisa menampung anak yatim, fakir, miskin gratis, silakan.
bisa membangun anak-anak muda yang entrepreneur, silakan, karena ini akan menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Dan selalu saya ulang-ulang, Bank Aceh bisa menjadi bank syariah, Bank NTB bisa menjadi bank syariah. Dan mohon maaf, dalam setiap tausiah selalu saya sampaikan, ada yang sudah berhasil, Bank Aceh dan Bank NTB, ada yang dalam proses, Bank Riau Kepri dan Bank Nagari. Dulu ketika ada kesulitan di Riau, saya tanya, apa yang membuat Bank Riau Kepri syariah belum juga lagi konversi? Karena beberapa bupati belum setuju. Kemudian hari berubah, saya tanya lagi, gimana? Tinggal satu bupati lagi belum setuju, Pak Ustadz. Terus alhamdulillah udah meninggal. Kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu jumpa, saya tanya lagi, apa lagi yang belum selesai? Kabarnya masih ada tersendat sedikit-sedikit lagi. Lalu kemudian beberapa pegawai itu mengatakan, kami mau resign saja Ustaz, karena dalam ceramah-ceramah mengatakan makan riba haram, itu ini segala macam. Nanti kalau bangkit dari kubur, kama yatakhabbatahu syaitanu minal mas, bangkit macam orang kerasukan setan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Pagi, petang, siang dan malam kami berdoa, ya Rab, doanya tak dikabulkan Allah. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, menyuapkan makanan riba kepada anak istri. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Jadi ceramah itu terngiang-ngiang terus di kepala kami. Jadi kami resign sajalah Pak Ustaz. Saya bilang, kalau kalian resign, apakah dijamin orang yang duduk di situ lebih baik dari kalian? Maka kalian tetap aja dulu di sana. Lalu dosanya bagaimana Pak Ustaz? Insya Allah yang membuat ini belum selesai, apalagi tersendat. Kami dengar tinggal OJK lagi Pak Ustaz. Insya Allah sebelum selesai dosanya ditanggung OJK, kata saya. Dan itu saya sampaikan kepada beliau ketika akan membagi beras sekitar setahun yang lalu lebih kurang. Dan dibuat baleho besar-besar, Bank Riau Kepri menggesa menuju syariah. Jadi apakah Ustadz ada kepentingan di sana? Tidak sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di musim-musim pilkada di beberapa daerah, saya memang turun di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga begitu, di Riau juga begitu. Orang menduga ini Abdul Somad nanti nampaknya kalau terpilih kepala daerah ini dapat proyek pengaspalan jalan. Tidak. Dalam satu nagari, satu kabupaten itu di Sumatera Barat ada 79 nagari. Kalau saya ceramah, saya datang ke Sumatera Barat ini setahun cuma 2 kali. Dalam sekali datang 3 hari. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Maka saya cuma 3 hari yang bisa full ceramah. Dalam satu hari itu saya cuma kuat 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Jadi bisa dibayangkan kalau berkelilinglah di setiap nagari. Maka saya lama berpikir, cara paling efektif bukan ceramah, tapi apa? Mendukung orang yang punya kekuasaan. Kalau Bapak duduk di situ, apa yang akan Bapak buat? Kalau Ambo duduk di situ Buya, insya Allah nampak tamu, Ambo akan membuat sekolah tahfiz Quran di setiap nagari. Apalagi Ambo akan mensupport Basnas. Apalagi Ambo akan mendirikan Islamic Center. Apalagi Ambo akan mengirimkan mahasiswa Timur Tengah ke Mesir, ke Yaman, akan kembali membangun negeri awak. Tetap adat basan di syarat basan di kitabullah, insya Allah. Tapi sesudah terpilih, Ambo tidak datang selama setahun. Orang heran, kenapa Ustaz tak datang? Saya bilang syarat saya datang sekali lagi tak banyak, 2 saja. Pertama, saya datang dalam rangka meresmikan rumah Quran. Yang kedua, saya datang kalau di situ ada acara wisuda anak-anak tahfiz Quran. Jadi saya datang 3 hari ini di beberapa daerah, acaranya adalah peresmian rumah Quran dan wisuda anak-anak tahfiz Quran. Besok pagi acara terakhir di Bukit Tinggi meresmikan 10 rumah Quran. Ambo sebenarnya di Sumatera Barat adalah menumpang tuah. Saya tak sanggup membuat tahfiz Quran. Saya tidak kaya, saya tak punya jabatan. Tapi kalau rumah tahfiz Quran di setiap nagari ikut tagak, di setiap kabupaten ada Islamic Center, berubah bank konvensional ini menjadi bank syariah, setetes 2 tetes mengalir juga pahalanya ke saya. Itu tak lain tak bukan yang saya harapkan. Tidak perlu menjelaskan diri kita kepada musuh karena dia tidak akan merubah pandangannya.
dan tak perlu pula menjelaskan diri kita kepada kawan, karena mereka pun akan tetap cinta kepada kita. Lalu untuk apa Ustadz jelaskan ini? Menjelaskan kepada orang yang menyangka Abdul Somad masih abu-abu. Saya jelaskan Abdul Somad bukan abu-abu, dia tetaplah Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama dan anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya amat sangat senang sekali. Tadi memang di Masjid Raya, Masya Allah, tabarakallah, lantai bawah penuh, tengah penuh, atas penuh. Tapi itu masyarakat awam biasa. Tapi di tengah Bapak Ibu ini saya amat sangat senang. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang kekuasaan dititipkan Allah di ujung jarinya. Bapak Ibu tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, karena ceramah dan tausiah itu berat, musuhnya banyak, hatersnya banyak. Ceramah ini berat, biar aku aja. Jadi yang menjelaskan kepada masyarakat bawah, turun ke kampung-kampung, membawa kelompok kawan-kawan off-road masuk ke tanah yang belum lagi beraspal, masuk ke dalam hutan di suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, lalu kemudian kembali ke kota. Itulah yang saya lakukan. Jadwal saya buat full, setiap hari Jumat saya keluar, pulang hari Senin, dari mulai Sabang sampai Papua saya fullkan dari mulai Januari sampai Desember, sehingga itu membuat saya mudah, tidak sulit untuk bolak-balik. Jadi kalau ditanya, Ustaz kapan lagi ke Bukit Tinggi, kapan lagi ke Pasaman, kapan lagi datang ke Solo, maka sudah saya tetapkan jadwalnya dari Januari sampai Desember. Mungkin itu juga yang membuat umur saya agak panjang sedikit. Banyak juga yang menduga menengok saya kurus, Buya, yang banyak-banyak jadwal ceramah, kami khawatir tidak sampai hari Jumat meninggal kok katanya. Tapi insya Allah jamaah kau tentu berdoa, setiap daerah berdoa, ya Allah panjangkanlah Ustaz Somad sampai jadwal di daerah kami gitu. Nah, sesudah itu terserah engkau lah ya Allah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ambo pulang naik pesawat dari Kairo membawa ijazah LC licensi Al-Azhar. Ambo tanya ke yang mengurus ijazah, ikut tiket Ambo kok dari Kairo sampai ke Jakarta atau sampai ke Pekanbaru? Ditanyanya balik kamu, di belakang rumahku ada airport gitu. Pesawat Eko Egypt Air, Egypt Air kok tidak ada di Jakarta, maka Egypt Air kok cuma sampai di Bangkok. Dari Bangkok Ambo naik Royal Thailand ke Kuala Lumpur. Selama naik pesawat Royal Thailand kok Ambo tidak bisa makan, sebab makanannya Ambo cari hot dog, hot ange, dog maaf anjing, hot dog anjing kepanasan. Nggak tahu dia mau makannya. Iko waktu pulang tahun 2002 bulan November. Jadi nggak makan Ambo dari Bangkok ke Kuala Lumpur. Tapi tahun 2020 sebelum Covid, Ambo diundang ceramah ke Amsterdam, Belanda. Ambo sebenarnya cuma ingin ngasih tahu bahwa Ambo diundang ke Eropa, walaupun nggak masuk. Lalu kemudian naik pesawat dari Kuala Lumpur, itu naik pesawat Royal Thailand. Jadi waktu naik pesawat itu dalam hati Ambo, kita ingat kok trauma 20 tahunan lalu, kok nampaknya ndak makan lah ya aku. Tapi begitu Ambo duduk, ndak lama datang pramugari memberikan Muslim food, makanan Muslim, tertulis di situ halal. Jadi dalam pikiran Ambo, memang orang Thailand kok cerdas. Inyo ndak negara Islam, inyo melihat ada pasar halal yang luar biasa. Jadi segala segmen dia penuhi. Dia tahu orang-orang Timur Tengah ingin mencari suasana yang nyaman, maka dia buatkan makanan di pesawat, ada makanan halal. Dan di Bangkok ada wisata halal untuk wisata keluarga. Pantainya ditutup, khusus laki-laki, perempuan memakai hijab, pakai cadar, pakai jubah. Itu dia sediakan. Untuk yang haram pun ada juga, yang makruh ada. Jadi Thailand kok luar biasa. Beberapa bulan lalu Ambo berkunjung di Bukit Tinggi, ada salah satu jamaah ketika kami makan jeruk. Jadi ndak Ambo singgung jeruk kok dek ketek, kemudian kulitnya hijau. Jadi Ustaz Somad ndak makan nih kok, kecik Ambo. Dari bantuannya asam nampaknya. Coba dulu kecik. Ambo buka, ternyata Masya Allah manisnya luar biasa. Kata Ambo, dari mana kau Pak? Dari Thailand. Mana ndak ada bijinya? Memang Thailand luar biasa.
anggur bisa dibuatnya ndak ada biji, limau pun ndak. Bahkan kini kabarnya urang pun bisa dibuatnya bantu itu. Nah, jadi luar biasa. Jadi segala. Jadi kalau ada orang di Indonesia, jangan fokus mana ke situ. Jadi kalau ada orang di Indonesia, dia mengerti bahwa kita Muslim terbesar, anti dengan syariah, yang namanya prinsip semut, di mana ada gula di situ ada semut. Ambo diundang ke Bank Rakyat di Kuala Lumpur, karyawannya 5.000 orang. Waktu ambo datang, dalam hati ambo, sampailah ti orang kau mau undang ambo ke Bank Rakyat. Itu kan konvensional. Ambo di mana tampe syariah. Itu lah makan cakap ambo kok. Lalu kemudian duduklah dengan bersama pejabat-pejabatnya. Lalu mereka jelaskan, Ustaz Abdul Somad, kami merasa senang sekali Ustaz sampai ke bank tempat kami, dan kami ingin jelaskan bahwa ini adalah bank konvensional. Dalam hati ambo, dari tadi ambo lah tahu. Tapi bank ini sudah konversi 100% menjadi syariah, dan namanya tidak kami robah. Tidak disebutnya Islamic Bank, bank syariah, enggak, tetap bank rakyat. Lalu mau tanya, mana bisa menjadi model iko? Karena prinsipnya di mana ada gula di situ ada semut. Saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, Cina menyimpan uangnya di sini. Saudara kita yang dari India, Hindu juga kemari. Karena dalam transaksi Islam tidak dilihat agama orang apa, selama mereka merasa menguntungkan, dia dilayani dengan baik, jadi amat sangat bisa. Dan kita dengan Malaysia dekat sekali, tidak ada sulitnya untuk studi banding, untuk melihat, untuk berpikir, untuk belajar. Kalau dulu mereka belajar, ambo pernah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia, itu rektornya di awal namanya tertulis IR, insinyur. Dulu mereka belajar ke tempat kita, tapi tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran. Ambo waktunya tidak dibatasi dek moderator, dek ambo adik kelasnya agak ada unsur KKN sekete, tapi ambo membatasi diri sendiri, 15 menit sudah berakhir. Maka Ustaz capek-capek mana ngeceknya, sebab kalau lambat-lambat lupa. Terima kasih segala perhatian. Iko sebagai pengantar dialog awak. Mohon maaf tidak berurutan, mohon maaf tidak sistematis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perlu melihat potensi pasar. Coba kita lihat sajadah kita itu yang bikin Cina, sementara orang awak sibuknya membuat lepek pandan. Sajadah awak itu yang membuatnya Cina. Sebagian sekarang sudah mulai masuk dari Turki. Nah, jadi di wilayah Muslim kok sulit konversi ke syariah gitu. Nah, jangan-jangan nanti saya dulu waktu di Komisi Fatwa, di Komisi Fatwa MUI Sumbar, justru yang banyak mengurus sertifikasi halal itu produsen non muslim. Yang produsen muslim kita datang di Prona kan waktu itu Pak Gubernur, 10 diberikan Prona tidak pakai biaya. Kita turun ke Bukit Tinggi, malah dia melihat kita nggak bersahabat. Kita ingin yang muslim ini sertifikasi halal, tapi kurang bersahabat, mungkin kurang paham gitu. Nah, jadi bersama kita ada Ustadz Zulhadi Rais yang berpengalaman dalam masalah ini, potensi positif konversi ke syariah berdasarkan pengalaman bank syariah yang ada di Riau. Mungkin kita minta tambahan dari beliau. Silakan Pak Dokter. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pak Gubernur yang saya hormati, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan Buya Jel yang saya hormati, serta para hadirin seluruhnya tak bisa kita sebut satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru tadi, sebenarnya syariah ini tidak barang yang mesti harus ditawar-menawar. Indak mode baju Bali. Kalau baju Bali bisa jadi, bisa indak. Ndak cocok awak pai, cocok awak ambil barang. Syariah tidak bisa. Wajib cocok dan wajib kita ambil. Nabi kan sudah menjelaskan dalam hadis kitab Arba'in Imam Nawawi sangat jelas ini. Al halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang samar-samar itu syubhat. Islam tidak membolehkan kita mengambil yang tidak jelas. Yang syubhat tadi itu tak boleh kita ambil. Di kita nan syubhat tu nampak namanya. Nan syubhat tu boleh nan lama. Kenapa? Karena memang iblis menginginkan agar kita terjerumus kepadanya. Maka Islam tu jelas dia. Halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabih. Kenapa kok susah kita mengambil syariah? Salah satu di antaranya jawabannya adalah kitab Minhajul Abidin ya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kece Imam Ghazali, musuh kita di dunia ini ada 4. Ada dalam kaul lagi yang mengatakan 5. Musuh kita, jangan kita terfokus musuh kita kepada kafir. Nah, kafir itu bagian ujung terakhir. Sebenarnya kafir itu lemah musuh kita. Makhluk juga bagian akhir. Musuh yang paling dahsyat kita itu adalah nafsu. Bukan kita tidak tahu seorang muslim yang halal itu rancak, tahu. Ambo yakin pasti seorang muslim tahu yang halal itu bagus. Pasti kita menginginkan yang halal itu hendaknya kita konsumsi, tapi kalah dek gara-gara nafsu. Kokonya maka kecil orang kita ulek malang pangkacilaku tu di nafsu dia. Tahu awaknya, amat yakin awak. Apalagi orang yang tahu kita dengan adat syarak dengan agama, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tahu gitu itu halal, tahu gitu itu haram. Tapi kenapa kita tidak mengambil yang halal tadi? Dek karena nafsu. Kamu yakin itu tidak karena nafsu? Kalau tidak ada karena nafsu, oh pasti masjid lah penuh, bank pun lah syariah, apalagi zakat pun orang mengaluan zakat. Ini memang tak hak inyonya tahu itu, tapi nafsu tu yang paling bahaya. Maka kalau Ustaz Somad tadi menyebutnya OJK, pas Ustaz Somad menyebut OJK itu pas di samping Ambo tu, pas pula OJK yang disebut Ustaz Somad tu, aduh lo disiko bila duduk. Pak Yusri waktu itu OJK sudah bekerja dengan luar biasa. OJK jelas dia, iko syarat, iko ketentuan, iko yang harus dipenuhi. Jadi kalau dengan OJK aku nampaknya Pak Gop kita cari memang tak ada tawar-menawar. Kalau alun selesai yang nomor 2 balik, itu belum bisa naik ke nomor 13. Saya 2 minggu yang lalu pergi ke Bank NTB Syariah. Itu kita tengok ada 18 waktu itu OJK-nya Pak Yusri juga waktu itu ya. Masya Allah Pak Yusri ini memang luar biasa. Mudah-mudahan di Sumatera Barat ni pas Bank Nagari ini nanti syariah di masa Pak Yusri insya-Allah. Jadi ada 18 item. Saya dibawa oleh Tuan Guru Bajang waktu itu, bukan menonton Squid itu yo juga, tapi itulah lah kemudian amul tujuan pertama kali ke NTB Syariah. Ada 18 item yang harus diselesaikan, disyaratkan oleh OJK ini. Cuma nampaknya, dan ini perlu juga kita harus dari sekarang Pak Gop membuat tim. Nah, di sini kita kurang ada timnya Ustaz. Tim yang mengawal bola ini. Jadi kan ada OJK, ada Mendagri nanti untuk anggaran dasarnya, Menkumham,
ini nih kita kebanyakan lengah di yang dua ini. Kita banyaknya dengan OJK saja. Alhasil ketika yang dua ini kita lengah, kita tak tahu dan ketinggalan bola. Jadi ditunggu terus. Dah 3 bulan barulah OJK mensurati. Kata OJK, tolong lengkapi surat ini kembali. Mestinya jangan sampai OJK mengirim dulu, kita harus jemput bola. Ini saya lihat strategi ini kita kurang juga nampaknya, Ustaz. Jadi yang pertama tadi nafsu, yang kedua strategi. Strategi ini penting saya lihat. Betul Pak Yusri kan? Nah, lemanggu Pak Yusri itu lagi tuh. Strategi saya lihat. Jadi sehingga kawan-kawan dari NTB, kemudian ke Aceh juga kami, strategi itu yang mereka buat. Kita strategi ini memang ya di generasi kita kan ada generasi yang berperang. Dulu kan orang tua kita dulu kan memang perang. Strategi itu yang pakai. Kita kini enggak. Strategi kita ada, cuma kadang gimana ya, dipakai tapi tidak ahlinya yang melakukan strategi. Walhasil seperti itulah dia. Jadi kenapa kok masih lambat bank-bank kita ini atau syariah di kita ini lambat? Mungkin salah satu di antaranya adalah strategi. Jadi kita itu, saya melihat daripada Bank NTB, Bank Aceh itu setiap bulan ada progres terbaru. Maka saya sampaikan ke Pak Gubernur tadi, kenapa kok bisa ada progres terbaru setiap bulannya? Berarti ini ada tim yang luar biasa yang bekerja dengan sistematik dan dengan strategi yang hebat. Nah, ini yang perlu kita persiapkan untuk itu. Jadi untuk sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Pertama itu adalah karena memang nafsu. Kita nafsu ini luar biasa. Ini kalau Imam Ghazali mengatakan musuh yang paling besar itu adalah nafsu. Kenapa? Kata Imam Ghazali, dia musuh pertama dia tak nampak. Yang kedua dia dari dalam. Musuh kalau dia nampak mudah kita kalahkan. Kemudian dari dalam, kalau musuh dari dalam susah kita membunuhnya, susah kita untuk mengalahkannya. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya? Membunuh nafsu tak bisa. Jadi bagaimana? Sadarlah kita dengan diri kita, seorang muslim yang perlu kepada Allahnya, yang perlu dengan surganya, maka setiap yang haram tinggalkan. Itu saja dia. Jadi perangi nafsu, membunuh tak bisa, tapi kita harus memerangi. Cara memerangi dalam ekonomi adalah dengan bersyariah. Itu saja, demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggan dia. Kalau ada sanak famili saya di wilayah dia, saya larang sanak famili saya memilih dia. Kenapa? Karena orang yang enggan bersyariat haram dipilih. Kepala daerah yang enggan bersyariat haram dipilih pada pemilihan yang pilkada yang mendatang. Kenapa? Tadi dikatakan nafsu. Alasannya apa? Mungkin nanti marginnya apa sedikit apanya hasilnya dan yang lainnya. Itu kan semua bukan perkara substansi, ya, itu perkara hitungan-hitungan duniawi juga, bukan cerita halal lagi dia. Banyak duit tapi haram apa gunanya? Nah, untuk itu itulah dari dua pembicara. Saya serahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, mengomentari, menanggapi, kita persilahkan. Untuk pertama 3 orang dalam diskusi ini. Pembicaraan kita ini tentang perbankan syariah. Untuk secara pribadi kita mudah memutuskan begitu ada bank syariah, udah kita migrasi dari konvensional ke syariah. Berarti untuk itu kita sudah aman. Tetapi APBN kita itu kan masuk juga arus laba dari hasil konvensional. Begitu juga APBD di semua daerah. Nah, itu sampai di mana kita tanggung jawabnya seperti itu? Apakah kita yang terima gaji dari APBN dan APBD itu tanggung jawab dosanya ya? Ya, apakah dia OJK tanggung jawabnya tadi?
atau sampai di mana, supaya kita tenang juga menerima gaji, Ustaz. Hanya sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang mengambil tidak langsung, bahwa kemudian hasil dari keuntungan bank konvensional dicampur ini segala macam menjadi gaji ASN? Apakah semua ASN itu makan haram? Kalau makan haram berarti Ustadz Somad 10 tahun makan haram, karena 10 tahun jadi PNS. Kalau Ambo Manggaleh dagang nasi, datang orang membeli nasi, nan Ambo jual kok kan nasi, maka Ambo tidak perlu bertanya ke orang yang membeli, kok bertanya pitih aku kok dari mana, karena yang saya jual adalah nasi dan nasi itu halal. Kalau Ambo jual sepatu, maka yang Ambo jual adalah sepatu, sepatu itu halal, transaksinya benar menurut syariat Islam. Jadi siapapun yang membeli sepatu Ambo tidak perlu tahu bahwa pitinya itu dari merampok, dari mencuri. Kalau begitu sulit sekali, karena semua rumah makan Padang, rumah makan orang awak itu bertransaksi dengan berbagai macam jenis manusia. Jadi itu tentang pemahaman bahwa tadi hukum langsung dengan orang yang, adapun bapak ibu bekerja, maka pekerjaannya itu halal, baik, maka yang dia peroleh juga menjadi baik. Lalu kemudian bukan masalah, tanggapan dari Al-Mukarram Pak Ustadz Matondang. Ada yang bisa diselesaikan ke bawah dengan tausiah, dengan khutbah, dengan ceramah yang sifatnya himbauan. Marilah sholat berjamaah, marilah membayar zakat. Itu kerja ustadz, penceramah. Tapi orang yang dititipkan Allah kekuasaan, ulil amri, gunakanlah kekuasaan itu. Maka kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dengan perbuatan munkar. Yang pertama itu biadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Jadi kalau ada bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota kerjanya hanya mengimbau, itu sebetulnya dia cita-citanya dulu jadi ustadz, cuman nggak jadi ya gitu. Jadi masalah ceramah, penyuluhan itu sifatnya himbauan. Maka ketika ada kekuasaan, pakailah kekuasaan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya menjadi orang yang dititipkan kekuasaan itu tidak lama, paling lama 10 tahun, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Jadi kalau sempat kita berbuat yang baik, legasi, peninggalan yang menjadi amal jariah. Jadi kalaupun ada dosa-dosa, mungkin agak ada pemutihan seketek lah. Ada juga dosa mengalir, tapi ada juga pahala yang mengalir gitu. Perhitungannya nanti ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, balance, ada keseimbangan, balancing. Lalu kemudian ada orang berpikir, kita kesulitan SDM. Loh, kita punya IAIN yang berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Di sana ada satu fakultas namanya Islamic Law, Fakultas Syariah Hukum Islam. Di dalam itu ada jurusan lagi, ada yang konsennya ke hukum keluarga saja, namanya jurusan Ahwal Sahsiyah. Di dalam itu ada hukumnya politik Islam saja, namanya siasah syariah. Di dalam itu ada namanya ekonomi Islam saja, itulah dia muamalah. Berapa banyak jurusan muamalah? Ada IAIN Imam, banyak sekali sekolah tinggi agama Islam kita. Ada STAIN, ada STAI, ada IAIN, ada sekolah tinggi agama ekonomi syariah. Alumninya ini kemana? Jadi kalau dikatakan kurang SDM, sesungguhnya adalah penempatan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Karena dia tidak bisa menjelaskan, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Padahal sebenarnya dia bukan hanya sekedar pegawai, tapi dia juga menjadi marketing pemasaran. Jadi saya duduk dengan Pak Dr. Safi Antonio, pakar ekonomi syariah kita di Tazkiyah. Ambo tanya, mengapa Malaysia bisa maju ekonomi syariah? Keceknya ada dua Ustaz Somad. Yang pertama, kita kurang iklan, biaya iklan mahal. Yang kedua adalah political will. Political will sudah terjawab dengan pernyataan Pak Gubernur tadi. Dari atas sudah ada political will. Yang kedua tentang masalah iklan. Iklan sangat mudah.
Makanya khutbah Jumat kita kan dikoordinir oleh Dewan Dakwah, oleh Perti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jadi diseragamkan dari atas. Jadi dalam sebulan 3 bulan ada satu judul khutbah Jumat di setiap masjid diseragamkan, membangkitkan ekonomi syariah. Dan tidak lagi model himbauan-himbauan, dihimbau sholat berjamaah, dihimbau berzakat, dihimbau. Yang namanya himbau mengimbau tidak ada berhasil. Satu-satu yang menghimbau yang ramai itu cuma satu, Minang Maimbau. Lain daripada itu sunyi. Maka semua mesti ada kepada seluruh pegawai, maka semua tabungannya dialihkan ke Bank Nagari Syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Mesti ada begitu. Kalau tidak, adapun saya karena tak punya kekuasaan, dalam ceramah saya sampaikan alladzina yakuluna riba. Tidak pernah saya berhenti bosan untuk menyampaikan ancaman-ancaman tentang riba itu. Adapun tentang teknis, orang yang tidak mengerti mengatakan sama aja bank syariah dengan bank konvensional itu. Bahkan ada orang yang dengan entengnya mengatakan sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam lagi bank syariah. Ini berasal dari ketidakpahaman. Orang kalau tidak ngerti cukup dia bertanya. Yang paling bahaya adalah tidak mengerti lalu berbicara. Inna sam'a pendengaran, wal basor penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan ditanya. Bank syariah kita adalah perjuangan yang luar biasa. Tidak ada di seluruh dunia ini yang memakai kata bank syariah. Di Arab namanya Islamic Bank, Al-Bankul Islami. Kenapa tiba-tiba muncul di tempat kita bank syariah? Itu perjuangan ketika berhadapan dengan Orde Baru yang tidak boleh membawa nama Islam. Islamic tidak boleh. Tapi kemudian ulama kita dulu itu pandai bersiasat. Ketika disodorkan proposal Islamic Bank, tidak boleh. Kalau bank syariah, boleh. Sama dengan beberapa daerah, kalau kita minoritas mau bangun masjid, tidak dikasih. Kami mau bangun masjid, tidak boleh. Musola, boleh. Dibuat musola tapi sholat Jumat. Bersiasat. Jadi orang yang tidak bersiasat maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ketika dia mau dilantik menggantikan ayahnya, kata dia tidak, ini bukan bidang saya biarlah mengajar hadis saja. Karena ini perlu orang-orang yang bersiasat, yang otaknya seperti Ammar bin As, seperti Sayyidina Ali. Kalau luri-luri tabung bantu Abu Musa al-Ash'ari, na'udzubillah. Bukan berarti saya katakan jujur itu tidak baik, baik. Tapi ada orang yang berpikir bersiasat. Adapun saya tetap menjadi guru kampung, guru mengaji, ustadz, menyampaikan kepada masyarakat. Urusan saya ke bawah, bapak-bapak yang dititipkan amanah mengurus ke atas, harus ada sinergi. Kalau terwujud ini, siapakah yang paling besar kontribusinya? Yang paling besar adalah yang paling ikhlas di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita beramal ikhlas insya Allah. Begitu sekedar tanggapan untuk Pak Sekda dan Ustadz Matondang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu sedikit. Saya tinggal di daerah, ada 2 daerah yang bersejarah di Mesir. Itu pertama salah satunya Midgomer namanya, Midgom. Di situ didirikan bank Islam pertama oleh Oki. Kemudian bank itu ditutup oleh pemerintahan Mesir. Akhirnya kita datang berkunjung ke situ, kita tanya kenapa sampai ditutup bank Islam di Midgom ini. Ternyata setelah bank itu didirikan, ternyata orang menghijrahkan duitnya memindahkan ke bank Islam sampai bangkrut bank-bank sekitarnya itu. Akhirnya diambil keputusan politik, maka ketika itu ditutuplah. Presiden minta maaf kepada Oki, bank Islam itu ditutup. Itu bank pertama yang didirikan Oki di Midgom. Jaraknya dari Zokozik sangat dekat. Terus itu saya mau menyampaikan pesan bahwasanya jangan khawatir tentang bicara untung itu. Kalau umat sudah hijrah, pasti bank itu sukses. Sekarang umat sudah mulai hijrah. Apapun sekuler bapaknya gimana pun, anaknya tetap ke tahfiz Quran, ke SD Islam. Insya Allah masa depan bank Islam itu akan hebat, bank syariah itu. Kemudian ada di daerah yang tempat kami, bagian dari daerah kami, namanya Tafahnal Ashraf. Berdekatan itu, Midgom, Tafahnal Ashraf. Ini 2 daerah yang inspiratif.
Di situ hidup seorang insinyur namanya Insinyur Solah Atiyah. Saya kenal dekat dengan beliau, saya sering disuruh mencatat nama mahasiswa yang dikasih bantuan. Beliau ini baru meninggal 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, gempar dunia tentang seorang insinyur yang bernama Insinyur Solah Atiyah. Apa yang buat gemparnya? Dia ada 8 orang berteman, tamat dari kuliah kuliah pertanian, bikin usaha. Dicarilah pemegang saham, join 10 orang, tetapi pemegang sahamnya 11. Yang ke-11 itu Allah Subhanahu wa taala. Berjalan usahanya, nanti ada yang mundur jual saham. Yang saham Allah Subhanahu wa taala uangnya utuh, dibelikan ke saham yang mundur. Sudah 2 saham Allah, 9, 2 saham Allah. Sampai akhirnya saham Allah itu bertambah terus, tinggallah antara Insinyur Solah Atiyah dengan Allah Subhanahu wa taala, pemegang sahamnya. Sebelum saya cerita saham ini, beliau ini karena saking suksesnya usahanya, satu-satunya orang mungkin di dunia yang membangun jalur kereta api, biaya kereta api dari Kairo ke kampungnya. Jaraknya dari sini ke perbatasan Sumatera Barat, ya Pangkalan lewat sedikit lah. Itu dibangun rel kereta api sendiri, keretanya dibiayai oleh perusahaan beliau ini. Kemudian dibangun 2 kampus di situ. Pertama, salah satu kampus syariah diserahkan kepada Al-Azhar, kemudian kampus ekonomi terbaru, kampus kedokteran. Itu digratiskan, dibangun dengan uang pribadinya. Akhirnya setelah dia tua, saham ini, uang ini luar biasa, dia serahkan saham dia juga punya perusahaan lain. Saham awal yang 11 orang ini, yang 11 saham ini, dia fullkan milik Allah Subhanahu wa taala. Bingung pula orang untuk diapakan uang ini, karena itu sudah milik umat. Itu usaha full milik Allah Subhanahu wa taala, itu milik umat. Jadi artinya apa? Ini yang saya sampaikan, maksudnya cerita keberkahan. Cerita keberkahan, jangan takut. Dan ketika beliau meninggal, saya baru 3 tahun saya sudah di sini, 2 tahun 3 tahun ini lah, nangis sendiri saya, karena saya selalu disuruh mencatat 300 mahasiswa untuk dikasih beasiswa oleh beliau, bantuan oleh beliau. Jadi orangnya biasa saja di masjid, seperti orang biasa, tapi kekayaannya luar biasa. Itu Insinyur Solah Atiyah, yang mana dia menghijrahkan negerinya dan kemudian memanggil berkah Allah, mengundang berkah Allah untuk negerinya. Jadi untuk hijrah ke syariah itu, mencari berkah Allah, insya Allah akan sukses, dan jangan khawatir dengan kerugian dan bangkrut dan yang lainnya. Itu mungkin sebagai sebuah kisah inspirasi penyela dari tanggapan. Masih adakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanggapi? Kalau ada, kita buka 2 lagi, ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Kalau tidak, nanti kita minta closing dari panelis kita. Ada? Cukup? Cukup. Ada closingnya sih. Foto. Ya. Baik, terima kasih. Yang Pak Sekda tadi memang saya pun tak berani pula nak menjawabnya, karena sudah dijawab oleh mantan ASN. Karena tentang gaji ASN, APBD, APBN, kita ada di kita alumni Azhar ini dulu waktu kuliah Pak Sekda ada yang ekstrim-ekstrim. Waktu kuliah ini semuanya yang bernuansakan pemerintah itu diharamkan, sampai kata dia, ketika kita dapat beasiswa dari pemerintah pun, dapat kiriman dari pemerintah pun, mereka haramkan. Apa tuh uang syubhat tuh katanya, dari pajak, dari ini segala macam lah.
ketika hari ini dia sudah duduk, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi dosen ASN, dia lupa apa yang dia ucapkan waktu di Kairo. Jadi nampaknya kawanku mengharamkan sebelumnya dapet. Sebelum tarasu dehnya, tapi kalau lah sero dehnya tu lupanya kalau itu tu haram gitu. Bahkan ada salah seorang ustaz, dia berceramah, kata dia, ini kita ni, kata dia, ada bahasa dia apa ya, yang anak pegawai, kata dia, yang anak ASN, yang orang tuanya ASN, itu pada umumnya anak tadi pendidikannya dari uang haram, kata ustaz tadi. Jadi banyaklah orang-orang protes, kata orang ini lah, kenapa? Ya kebanyakan dan boleh dikatakan 95% ASN itu SK-nya dia sekolahkan ke bank, kata dia. Jadi dengan uang itulah anaknya dia sekolahkan, anaknya dia sarjanakan, apa segala macam. Ini tak berkah, ini haram, kata ustaz tadi. Datanglah orang melapor ke ibunya ustaz tadi yang sudah cukup sepuh, ibu beliau tadi. Jadi kata orang melapor, bu, anak ibu ceramah, kata dia, anak yang memiliki orang tua ASN, PNS ini tidak berkah karena, dan pada apa, semuanya sudah mencicipi yang haram. Siapa yang ngomong itu? Anak ibu, bu, si fulan, kata orang kepada ibunya. Langsung ibu telepon sang ustaz yang bicara tadi, ini cerita fakta. Jadi kata ustaz, kata ibu ustaz ini, nak, besok jangan kau bahas tentang itu lagi. Kenapa? Jangan kau bahas lagi. Ya kenapa mak? Saya tak bahas. Tahu tak kau, uang yang memberangkat kau ke Mesir kemarin tu, bapak kau minjam ke bank tu, kata dia. Jadi maksudnya ustaz tadi lah berceramah, meminjam PT ke bank haram. Anak ASN, si ayahnya yang ASN, anaknya pergi sekolah, umumnya tak berkah tu, karena kebanyakan ASN ini SK-nya disekolahkan ke bank, kata ustaz tadi. Rupanya ustaz lupa, inya berangkat ke Mesir tu, rupanya ayahnya ASN. Ayahnya ASN sudah meninggal dunia ketika inya kuliah. Ayahnya tu memberangkatkan inya ke Mesir tu meminjam PT bank. Jadi ayo kita terlepaslah dari itu tuh haram atau tidaknya, kita tidak membicarakan itu. Tapi sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Samad tadi tentang gaji ASN, tentang APBN itu, APBD itu menurut saya sudah pas itu. Kemudian yang Ustaz Matondang tadi, di kita kan ada DSN Ustaz. Kebanyakan kita tidak tahu DSN ini, makanya orang kita enak saja dia berbicara. Padahal DSN itu MUI loh Pak, MUI. Jadi kalau ada orang mengatakan sama senyo bank konvensional dengan bank syariah, enggak, sangat tidak sama. Kita ada DSN di kita, Dewan Syariah Nasional, itu mengeluarkan fatwa itu dalam kajian mendalam betul itu. Tidak sama. Kalau sama sajanya untuk apa didirikan ada bank syariah lagi? Enggak, dijaga, dikawal. Maka oleh karena itu bank syariah ini ada DSN yang bertanggung jawab dengan fatwanya, dengan opininya. Jadi bank tidak bisa menjalankan produk kalau tidak ada opini daripada DSN. DSN ini siapa? Dewan Pakar Syariah di dalamnya. Orang-orang yang menguasai ekonomi Islam itu ada di DSN, dan itu di bawah daripada MUI. Itu sudah 140-an kalau tak salah fatwa. Jadi bank yang menjual cuman murabahah saja, ini berkemungkinan menurut saya ini nampaknya dirutnya, diropnya, kemudian direktur syariahnya ini kurang jalan nampaknya ini. Kurang jalan. Masa cuman yang ada dia produknya cuma murabahah saja. Mestinya banyak ini. Justru kalau saya melihat murabahah ini repot kita Pak. Repot kita Buya, repot sekali. Murabahah wajib kita menghadirkan nota kwitansi, kalau tidak haram. Temuan loh, kita DPS temuan itu, dan itu jadi temuan OJK. Murabahah mesti. Yang agak lama itu dan tidak banyak orang menjualnya, produknya itu MMQ, musyarakah mutanakisah. Itu tak perlu pakai apa kita, tak perlu pakai kwitansi. Itu enak dan tak banyak bank yang menjalankan. Makanya kata saya tadi, perlu orang-orang yang betul-betul memahami syariah yang duduk di perbankan
menerapkan syariah. Ijarah multijasa, berapa banyak ijarah? Anak nak sekolah bisa pakai ijarah. Apa kita lagi? Berobat ke rumah sakit bisa memakai ijarah. Pesta perkawinan bisa memakai akad ijarah kita. Dan betul ada juga yang memang saya perhatikan cuman murabahah saja yang dijual, tidak ada yang lain nampak dia. Padahal ijarah bisa, MMQ bisa. Kemudian ada sekarang ini yang sudah dikeluarkan oleh BSI itu yang Hasanah Card. Hasanah Card itu kan semuanya sudah diatur oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi oleh karena itu bahasa orang-orang di luar kalau mengatakan samu saja antara syariah dengan konvensional itu tidak sama, sangat tidak sama, karena di syariah ada DSN, yang DSN itu ada di sana itu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah aman dan tidak berdosa. Kenalah buya-buya kita yang membahas masalah itu, bukan nyerapek-rapek di kedai kopi untuk mensyariahkan itu zakat itu tidak ketat sekali. Ada opininya. Opini ini kalau tidak ada dibawa pula lagi. Yang sekarang yang belum putus itu adalah tentang daripada SK-nya ASN ini, Bu ya. Sebenarnya sudah dapat dapat nomor untuk fatwa, cuman OJK masih belum membolehkan, belum mengeluarkan izin gitu. Sebenarnya yang diberikan underline itu kan berupa aset. Kira-kira SK kita aset enggak, Pak? Bapak yang ASN SK aset enggak kan? Enggak kan? Enggak. Jadi tidak bisa dijadikan SK sebagai underline aset, tidak bisa. Maka oleh karena itu di sini terkendalanya kebanyakan kita. Karena kalau umpamanya ya seperti kita bank daerah kan kebanyakan nasabahnya kan memang ASN. Bank Nagari ASN, Bank NTB kebanyakan ASN, Bank Aceh ASN, Bank Rio Kepri ASN. Sedangkan SK tidak bisa dijadikan underline karena dia tidak aset. Tapi ini sedang kita musyawarahkan di Ijtima Ulama DSN, apakah ini akan kemana kita pergikan dia, apakah dibolehkan atau tidak. Tapi sampai hari ini masih disepakati itu tidak bisa, dan itu disepakati pula oleh OJK begitu dia. Tapi nampaknya akan berkembang masalah ini karena kemarin ijtima sanawi, karena setiap tahun ada ijtima sanawi ulama membahas masalah ini, boleh atau tidak SK untuk kita jadikan sebagai jaminan underline daripada aset kita. Baik, itu saja dari saya. Baik, sebelum ke Bapak Gubernur closing, ada closing sedikit dari Ustaz Somad, silakan. Ambo tinggal menginap di hotelnya rancak, pemandangannya indah, ada kolam renang, Ambo suka. Lalu kemudian Ambo tanya kepada owner pemilik hotel, bila hotel Iko launching pertama kali buka? Bulan Maret 2020 Ustaz. Maret 2020 kan pertama kali lockdown. Iya, di saat kami launching lockdown pun tiba. Lalu tutup hotel kok? Enggak. Karyawan ada yang dirumahkan, dipecat? Tidak. Lalu kemudian di samping ada gedung yang dibangun lebih kurang 8, 6, 7 lantai. Inilah hasil. Dari mana semua ini datang? Ini berkah, Ustaz. Kata kuncinya satu adalah berkah. Di mana letak berkahnya? Kami berpesan, maka jangan. Saya pernah membuat karaoke 70 kamar, semuanya ketika emak saya tahu, maka dia katakan tutup itu semua. Akhirnya saya jual TV-nya, saya jual alat sound system, jual, tapi barokah ada. Itulah iman. Iman ini sesuatu yang gaib. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, yang pertama kali disentuh adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sholat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Jadi kalau kita masih lagi berkata nanti kalau begini, maka sesungguhnya krisis kita bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis iman.
Sesungguhnya ucapan kita lebih kurang 11-12 dengan Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu secara nyata. Balik ke peristiwa 1989, gubernur yang dulu hadir waktu haul Datuk Ama Ambo, waktu Ambo membaca Quran SD kelas 6, gubernurnya meninggal, kepala dinasnya meninggal, pejabat-pejabat itu meninggal, dan sudah 33 tahun tidak meninggalkan apa-apa. Bahwa mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, iya, tapi yang kita inginkan lebih daripada itu, karena 7 di antara yang mendapatkan naungan, mendapatkan kelebihan dari yang lain karena amal yang mereka lakukan bisa diwariskan sampai hari kiamat. Salah satunya adalah dengan merubah konversi dari bank konvensional ke syariah. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada Bapak Gubernur memberikan closing. Baik, terima kasih Sanjal. Jadi alhamdulillah kita di Sumatera Barat sekarang ini dari Komisaris Bank Nagari dan kemudian juga Direktur Bank Nagari kita sudah melakukan langkah-langkah dan sudah hampir 60% ya, 80%. Jadi maksud itu mudah-mudahan langkah yang sudah dilakukan akan ada percepatan ke depan. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, mengingat beberapa paperda yang sudah ada di Sumatera Barat dan kemudian ada dukungan dari kementerian dan bahkan dukungan dari presiden, dan kita ingin Sumatera Barat ini tadi udah wisatanya sudah, kemudian perekonomiannya sudah hampir selesai insya Allah, dan kemudian UMKM-nya ya, dan bahkan kita sekarang ini sedang melangkah kepada kawasan industri halal. Insya Allah ini kita lagi mempersiapkan sekarang ya Pak Sekda ya, yaitu PIP yang sedang kita urus sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa menjadi kawasan industri halal ya. Nah kemudian yang selanjutnya kaitan UMKM tadi ya, yang juga dari pusat juga mendorong ke arah itu, kita pun juga di daerah melangkah ke arah yang demikian. Maka itu dari beberapa hal itu, maka kita menginginkan ke depan, bagaimana Sumatera Barat ini menjadi provinsi halal. Itulah yang menjadi harapan kita ya, dari beberapa langkah dan sudah kita lakukan tadi. Maka kita berkeinginan ke depan akan menghadirkan sesuai dengan falsafah kita, adat basi syarat basi kita buat syarat mengatur dan memakai tadi. Nah waktu itu kepada Ustaz Abdul Samad, kepada Ustaz Zul, kepada Bapak Ibu semuanya ya, dan seluruh ketua pimpinan ormas yang ada pada hari ini, kami mohon doa dan mohon dukungan ya, sehingga langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dan kemudian sekarang kami melanjutkan, dan kemudian mudah-mudahan ini akan sampai kepada apa yang kita cita tadi, sehingga insya Allah Sumatera Barat kita bertekad untuk menghadirkan provinsi halal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing dari Bapak Gubernur, menjadikan Sumatera Barat provinsi halal. Maka saya ingin bertanya sama bapak-bapak, siapkah kita bertekad mensupport menjadikan Sumatera Barat provinsi halal? Siap? Siap kita sosialisasi? Nah, mudah-mudahan Allah akan ijabah semangat kita dan harapan kita. Nah, ini ada settingan dari panitia untuk foto bersama. Saya kembalikan kepada panitia dulu. Mendukung program gubernur, menjadikan Sumatera Barat provinsi halal.